Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa terkini, bertemu lagi dengan saya Ega Nurdi Saplingga. Seperti biasa, hari ini saya nggak bakal sendirian teman-teman semua. Di sini saya sudah ditemenin dengan Ibu Nurlela Kumala Dewi ya Bu ya. Dewi ya. Nah, beliau ini selaku dosen Sekolah Tinggi Manajemen Logistik dan beliau ini juga sempat menjadi ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Nah, Iya. halo Bu Dewi. Halo, apa kabar? Ini senang sekali saya bisa diundang di acara ini. Terima kasih banyak. Saya dikasih kesempatan untuk bisa bincang-bincang. Hmm, Alhamdulillah. Semoga ibu sehat selalu ya bu ya dengan Pak Ferdi dan Amin, keluarga. amin. Amin, amin. Nah bu, di sini kita mau bahas tentang kerjasama Steamboat dengan perusahaan logistik, ya kan? Iya, Ini juga bisa kita lihat tahun ini juga di 2020 Steamboat juga tetap melaksanakan internship untuk mahasiswanya, tapi di masing-masing daerah bu ya. iya, betul. Betul ya bu ya. Mhm. Dan juga beberapa kakak tingkat juga yang 2000 tahun ini yang melaksanakan magang juga sudah melaksanakan sidang KP-nya. Betul, betul, Nah, betul. seperti yang diucapkan di awal tadi, kalau boleh tahu, Ibu jadi ketua Stimbok mulai tahun berapa ya, Pak? Eh, saya jadi ketua Stimlok itu 2014, setahun sesudah Stimlok berdiri. Jadi sebelumnya pada Sebelumnya saat oleh itu, Pak Agus Purnomo. oh Pak Agus. 2013 awal pendirian Steamboat itu kan 22 Juli ya. Itu Iya, sama Pak Agus 20 Purnomo. Kemudian April, kalau nggak salah April itu Pak Agus Purnomo ditarik ke Politeknik Pos Indonesia. Hmm, Kemudian saya terpilih menjadi ketua Steamboat. Pada waktu itu juga ada sedikit fit and proper test ya. Jadi iya. dipilih dari beberapa. Kemudian dari tahun 2014 sampai 2018 masa Sampai tahun jabatan saya 2018, iya. 2018. Jadi sekitar April lah, April 2014 sampai 2018. Iya, iya, iya. Nah, pada saat Ibu merintis pada saat itu kan Steamboat itu mohon maaf nih Bu ya, masih Ya, belum banyak masyarakat Indonesia mengetahuinya dan juga ada betul, beberapa betul, perasaan juga yang memang belum tahu tentang Steamboat. Nah, pada betul, saat betul. itu bagaimana caranya selaku ketua waktu itu melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang khususnya bergerak di bidang logistik? Berdiri itu memang kami sedikit diuntungkan dengan anak perusahaan yang dikatakan anak perusahaan BUMN, yaitu Hmm, khususnya PT Pos Indonesia ya. Tapi kami juga diuntungkan dengan nama Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. ya, Ketika perusahaan logistik itu kan sudah dari tahun 2013-2014 itu sudah kekurangan sumber daya manusia ya terhadap hmm, yang memiliki keahlian atau skill di bidang logistik. Mereka itu searching di internet dan yang di awal ketika mereka cari SDM logistik keluarga Sekolah Tinggi Manajemen Logistik. keluar Itu Steamboat. Hmm, Simlok itu. Jadi itu keuntungan sekali gitu ya. Itu yang membuat saya sedikit berbesar hati pada waktu itu karena setiap kali orang atau perusahaan ataupun foundation apapun di luar negeri atau di dalam negeri yang mencari SDM logistik, yang keluar pertama kali adalah Steamlog. Jadi pada waktu itu saya langsung dihubungi ya. Jadi mereka semua langsung minta apa namanya SDM logistik. Saya bilang kami adalah institusi pendidikan yang baru berdiri. Kami baru berdiri 2 tahun. Saya bilang kalau misalnya mau kita MOU saja dulu. Nanti mungkin kami belum bisa memberikan lulusan. Yang kami bisa berikan adalah mahasiswa yang magang gitu ya. Alhamdulillah hmm. pada waktu itu mereka antusias ya, antusias gitu ya. Jadi pada waktu itu sudahlah mulai dirintis MOU, kemudian kita juga diajak untuk apa namanya datang ke perusahaannya, malah BGR, RPX pada waktu itu
sama direkturnya, kita diajak keliling, kemudian kita dikasih fasilitas kalau untuk mahasiswanya, karena kita terus terang pada mereka bahwa kami itu sekolah baru. Kami itu Belum hanya pernah punya lab, ya. hanya punya labnya juga ada di MPC-nya POS Indonesia. Jadi kita juga dabbing ke sana gitu ya. Jadi kamu tidak punya lab apapun ya, lab hanya punya seperangkat komputer, satu kelas pada waktu itu juga hanya di gedung pendidikan, itu cuma satu kelas di 107 kalau tidak salah. Nah, kami terus terang sama mereka. Terus mereka bilang, wah kalau misalnya seperti itu kami bersedia bantu. Jadi pada waktu itu mereka menyediakan satu ruangan di gudang mereka yang memang dikhususkan untuk mahasiswa STIMBLOK untuk belajar, kerja praktek, penelitian gitu ya. Jadi sedemikian mereka antusiasnya kepada STIMBLOK gitu ya. Jadi makanya pada waktu itu semua perusahaan yang MOU dengan kita itu ada seperti kalau di kita tuh kan ada Tridharma perguruan tinggi yang ada Iya. pengabdian masyarakat ya, ada pengabdian masyarakat ya. Nah, mereka juga memiliki apa namanya istilah manajer yang harus terjun ke lapangan gitu ya, dan mereka berpikir kalau mereka harus datang ke STIMBLOK untuk ngajari mahasiswa STIMBLOK bagaimana caranya mereka di lapangan itu SDM yang seperti apa sih yang dibutuhkan gitu kan ya. Jadi Iya. jadi pada waktu itu 2014, 2015 skill mahasiswa kita itu lebih banyak dimasuki oleh apa namanya praktisi-praktisi karena banyak manajer mengajar Oh. yang masuk untuk ngasih kuliah umum sampai kita tuh kewalahan karena mereka Hmm. datang ya kan kalau misalnya kita mesti bayar itu kan mahal kan ya Iya mahal. mahal. Tapi mereka datang dengan sendirinya gratisan, masa sama kita ditolak. Mahasiswanya kadang-kadang kita sampai Iya. meminta-minta sama dosen, tolonglah waktu jamnya itu ada mahasiswa yang ada di kelas, tolong dibebaskan dulu agar mereka ikut gitu ya, jadi ikutan apa manajer mengajar Iya. gitu ya. Di satu sisi mungkin ada beberapa pro dan kontra dengan apa yang saya lakukan pada waktu itu, tapi di sisi yang lain setidaknya itu membuka wawasan mahasiswa kita tentang yang membuat saya sangat-sangat antusias. Kemudian mereka juga sangat welcome dengan mahasiswa magang. Jadi pada waktu itu tahun 2017 itu sudah ada mahasiswa yang magang, yaitu 2017 tuh ya. angkatan 2013 dan itu Hmm. itu sudah sold out gitu ya, artinya mereka datang sendiri untuk rekrutmen magang aja mereka udah Iya. rebutan gitu ya mahasiswa kita. Justru mereka yang datang Bu ya. Kita yang datang bukan kita yang datang, kita Bukan yang kita nyari ya. bukan gitu. Bukan gitu. Jadi mereka yang datang untuk yang magang loh gitu ya. Nah, pada waktu itu juga sampai anak 2013, Bu, saya mau ini nggak ya, mau nggak ya dikontrak? Ya itu terserah Anda, silakan aja gitu. Jadi karena di luar itu yang ditawarkan itu cukup fantastis gajinya, jadi beberapa anak itu tidak tertarik sama sekali dengan PT POS gitu ya. Jadi hanya beberapa aja yang mungkin tertarik karena mungkin saja Iya. konsep dari orang tua masih berpikir kalau yang namanya pegawai negeri, yang namanya pegawai BUMN itu masih tetap apa pekerjaan yang nomor satu gitu ya. Ada Iya. beberapa orang Nomor tua satu. juga masih Betul berpikiran betul betul. seperti itu. Jadi memang tidak tidak semua ya, tidak semua eh, memilih PT POS gitu ya karena mereka ngelihat oh di luaran ternyata ada yang lebih bagus lagi gitu ya dengan Hmm. fasilitas dan salarinya dan lain sebagainya. 2014 jumlah mahasiswa kita juga kan naik ya, lebih banyak lagi. Iya. Di situ 2014 alhamdulillah anak-anaknya juga kan kebawa gitu kan ya. Jadi yang Ibu dapatkan meskipun kita sekolah swasta dan baru, tapi kualitas anak-anak siswa ibu tuh kualitas menengah ke atas gitu ya. Jadi kalau Mumpuni kalau lah dulu istilahnya. jadi saya Hmm. mendapatkan siswa yang pintar-pintar gitu ya. Jadi dan bagaimana mereka berkompetisi dengan teman-temannya karena saya bilang
saingan Anda itu adalah teman-teman Anda semua yang ada di sini. Kita nggak punya saingan sama sekali. Jadi silakan bersaing dengan Anda gitu. Jadi betapa mereka itu menghadapi tantangan untuk menjadi seorang logistik itu luar biasa. Apalagi datangnya manajer yang mengajar itu kan banyak gitu ya, membuka wawasan mereka, membuka bahwa oh ternyata di luar itu skill apa sih yang dibutuhkan. Jadi tanpa kami suruh angkatan 2014, 2015 itu yang saya tahu mereka malah les sendiri untuk bisa memahami atau memiliki skill tentang keahlian tertentu gitu. Jadi selain yang kita tawarkan SAP dan ekspor impor gitu ya, mereka juga ternyata memiliki kemampuan lain gitu ya. Salah satunya adalah bahasa Inggris, Excel lanjut gitu ya. Karena mereka juga tahu dari manajer-manajer yang datang bahwa itulah yang dibutuhkan oleh lulusan STIMLOG itu saat ini gitu kan. Jadi pada waktu itu MOU terus berdatangan ya. Awal 2000 ketika saya pertama kali menjabat malah saya kaget, saya ditelepon dari Lion, dia langsung minta begini, Bu, boleh nggak kami minta 30 orang untuk ditempatkan di Batam. Saya bilang, Pak maaf, kami itu sekolah baru 2 tahun, saya bilang begitu ya. Langsung nembak minta mahasiswa. Kalau mau Bapak MOU dulu sama kami, saya bilang begitu. Oh, saya pikir ini sekolahan udah lama, belum Mbak, saya bilang tuh. Ya karena kan pada waktu itu Lion mau buka kargo kan, mau buka Iya, buka kargo kargo Lion. ya. Kan sekarang udah buka mereka kan ya. Nah waktu itu tuh mereka benar-benar kewalahan, mereka nggak punya SDM logistik gitu kan. Jadi mereka langsung nembak, saya butuh 30 orang untuk ditempatkan di Batam. Saya bilang, nggak ada Pak, nggak ada sama sekali. Saya bilang, anak-anak kami masih semester 4 sekarang. Oh begitu ya, kalau mau sih MOU dulu sama kami, saya bilang kayak gitu. Oh iya iya Bu katanya gitu. Terus mereka lari ke Trisakti, tapi kan Trisakti juga bukan logistik, Iya, Trisakti bukan kan lebih logistik. transportasi, gitu kan. Transportasi mereka ya. Iya, nah itu. Jadi alhamdulillah gitu ya berkembang. Kemudian kami juga pada tahun 2016-17 MOU dengan Temasek, Temasek Foundation. Di situ adalah seperti yayasan lah ya yang dia membawahi pendidikan dan perusahaan-perusahaan besar di Singapura gitu ya. Temasek Foundation itu melihat bahwa mereka punya kepentingan bisnis di Indonesia. Karena apa? Karena kan menjelang perdagangan bebas, kemudian mereka juga melihat bahwa tidak mungkin orang Singapura itu langsung terjun ke sini gitu ya. Bisa, tapi mungkin yang lebih tahu kondisi geografi, karakteristik masyarakat Indonesia, itu kan harus orang Indonesia asli. Jadi pada waktu itu Temasek itu bersama dengan kami, kemudian sekolah-sekolahnya itu NUS, Institut Logistik Singapura, itu membantu kami, kemudian Politeknik Republik ya. Jadi pada waktu itu dikirim dosen dari STIMLOG untuk memahami tentang konsep supply chain. Kemudian konsep tentang bagaimana memberikan nilai tambah terhadap suatu proses ya. Jadi bagaimana memperbaiki proses gitu kan ya. Karena mereka berpikir kalau misalnya SDM kita sudah memiliki konsep seperti itu, biasanya tanpa disuruh pun mereka selalu ingin memperbaiki diri gitu ya. Memperbaiki diri dalam mungkin akan berimbas terhadap lingkungan pekerjaan di sekitar. Jadi pada waktu itu Temasek memberikan dana sebesar 4 miliar bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pelatihan-pelatihan untuk dosen, ya, untuk dosen. Kemudian mereka juga malah menawarkan sekarang ini, dulu sebelum pandemik ya, mereka menawarkan barangkali ada mahasiswa kita yang mau student exchange di sana. Tapi karena masanya seperti Pertukaran ini, mahasiswa. pertukaran mahasiswa kita belum bisa, malah kita kemarin sudah hitung-hitungan ya berapa kos yang harus dikeluarkan. Kemudian Temasek, kemudian datanglah Kuhne Foundation. Kuhne Foundation itu adalah sebuah yayasan atau foundation yang ada di Jerman.
Jadi dia juga searching mengenai SDM logistik, ketemunya kami. Jadi ketemunya Steamblog, langsung dihubungi Steamblog, mereka datang, mereka minta kerjasama dengan kita. Tapi pada waktu itu ketua foundationnya itu keburu meninggal gitu ya, dia sempat datang ke kita, kemudian melakukan seminar bersama dengan ya tahun 2017 kalau nggak salah 2017 ya. Mereka sempat apa namanya melakukan apa namanya kerjasama di bidang share pengetahuan dan lain sebagainya. Cuman karena pada waktu itu si ketuanya itu meninggal, jadi sempat terpending. Dan baru kemarin 2018 kita MOU resmi dengan Kudne. Ya, jadi Kudne juga sama, dia juga kerjasamanya ya itu seperti itu. Jadi mereka mau share ilmu, mau share mau share keahlian apa saja sih yang dibutuhkan oleh sarjana logistik untuk bisa memahami kerjaan mereka. Jadi kemudian perusahaan lokal perusahaan lokal itu juga banyak ya yang kerjasama dengan kita. Sebenarnya tujuan mereka datang ke kami itu rata-rata hanya ingin bagaimana caranya mereka mendapatkan SDM, gitu kan? Karena ya itu ya untuk rekrutmen gitu ya. Jadi misalnya ada kampus link di kami ya. Jadi mereka yang datang melakukan rekrutmen gitu kan ya, mereka tes dari kita duluan gitu kan. Nah itu salah satunya ya. Jadi bentuk kerjasamanya itu adalah biar mereka lebih leluasa merekrut calon SDM-nya dari tempatnya langsung gitu kan. Itu ya jadi dari lokal, dari yang internasional juga seperti itu. Nah sekarang kami sudah menjalin kerjasama juga dengan beberapa universitas yang ada di Malaysia, itu di bawah BLU ya. Kalau misalnya BLU itu semacam government apa ya, jadi perusahaan BUMN-nya Malaysia. Iya, BUMN Malaysia ya. Nah, udah kayak gini, PT POS punya Politeknik sama Simo. Pertamina punya Universitas Pertamina. Kemudian PLN punya. Nah, mereka juga punya BUMN itu punya sekolahan, yaitu Petronas, kemudian Universitas Multimedia, Universitas Kuala Lumpur Malaysia, gitu ada 5 universitas ya yang tergabung di GLU, itu sudah kerjasama. Nah ini juga kami belum sempat melakukan kerjasama lagi dengan mereka, kecuali nanti November kita akan ada webinar bersama-sama ya dengan APRT, itu akan melakukan semacam seminar-seminar lah. Nah itu juga rencananya sama, mereka sangat terbuka untuk pertukaran pelajar, untuk pertukaran mahasiswa, karena kemarin mereka sudah datang ke kita ya, mereka sudah datang ke kita, sudah datang, kemudian mereka sudah berkeliling di Indonesia, mulai dari Pertamina, STPLN, Telkom University kita, kemudian ke UISI di Jawa Timur. Nah, iya, UISI. Oh, jadi saya lupa, tahun 2017 itu kita MOU dengan perusahaan BUMN yang ada di Indonesia, perguruan tinggi di bawah BUMN di Indonesia. Pada waktu itu kita hanya Universitas Pertamina, STPLN, Universitas Telkom, Universitas Semen Internasional UISI, Universitas Internasional Semen Indonesia. Yang ada Gresik gitu. Nah, itu jadi kita menjalin kerjasama dengan memberikan label perguruan tinggi yang berada di bawah APRT, ya, di bawah APRT. Nah, alhamdulillah ternyata berkumpulnya kita di situ memberikan nilai tambah, minimal terangkat nama kita ya. Jadi orang sudah mulai oh ada Steamblog ya gitu ya, ada Steamblog ternyata ada di bawah PT POS Indonesia, karena dari sekian gitu ya hanya Steamblog yang tidak ada label posnya di belakangnya gitu.
Iya. Kalau yang itu Universitas Pertamina, Universitas Iya. Kita Stimlok. PTLN, Telkom, semua nggak ada gitu kan ya, nggak ada PT Posnya gitu ya. Tapi Mm-mm. kita pede aja gitu ya, pede aja gitu ya. Jadi alhamdulillah pada waktu itu hanya 5 ya, itu berlima kita tanda tangan MOU sebagai apa namanya ini pertama ya APRT sebagai pencetus utama APRT, kemudian bergabunglah Politeknikos, bergabung juga Institut Hmm. Telkom, bergabung juga yang satu lagi BRI University ya, BRI Iya. University sekarang udah berdelapan. Udah banyak malah sekarang Bu ya. Udah banyak, nah, alhamdulillah, alhamdulillah sekarang. Nah, mereka juga sama, jadi mereka berharap kalau misalnya karena mereka berharap ada arahan dari Kementerian BUMN. Jadi kalau nyari sumber daya manusia itu jangan kemana-mana. Ada kami loh, universitas yang Oh berada iya, di ya. bawah BUMN. Bener Itu bener bener. maunya kami juga begitu. Maunya kami juga ada dana pengembangan CSR yang dimiliki oleh BUMN itu jangan keluarin, tapi dimasukinlah ke kami, ke Iya institut disalurin ke kita berarti. Hmm. disalurin ke kita, biar Hmm. kita tuh bisa bikin lab yang bagus gitu ya. Hmm. Kita bisa bikin lab bagus, jadi bisa lebih tenang, nggak usah nyari-nyari ke sana kemari, nyorong-nyorong anak untuk pergi keluar gitu kan ya, Ah, untuk mencari problem solving gitu kan ya di luar, tapi kita bisa anteng gitu di dalam gitu kan ya, karena kita punya lab gitu ya. Tapi ya itu harapan kami ya, memang butuh kerja keras itu juga untuk bisa membujuk sementara mengakui keberadaan kami, karena pada waktu awal-awal aja Erick Thohir hmm. sampai sempat ketawa-ketawa, kok ada ya katanya, ada institusi pendidikan di bawah perusahaan BUMN gitu kan, sampai ketawa-ketawa gitu, malah dia minta kita Hmm. diakuisisi gitu kan. Jadi itu mungkin yang membuat kami itu jadi ternyata gitu kan ya, menteri baru gitu tapi ya apa-apa. Itu tantangan ya buat kami gitu ya, jadi Ya tantangan tantangan itu. iya, Challenge untuk jadi kami kita. harus Hmm. membuktikan bahwa SDM kami itu eh, bisa sejajar dengan perguruan tinggi yang menurut orang lain itu ada di level atas gitu kan ya. Iya Dan iya. itu sudah bisa kami buktikan gitu, artinya apa namanya lulusan-lulusan STIMLOG itu kan alhamdulillah ya keterimanya juga nggak di perusahaan yang ecek-ecek. Kalau saya lihat kata angkatan Anda tuh di perusahaan-perusahaan yang lumayan, ada yang nggak dapat angkatan, malah saya sempat terbengong-bengong, ada kakak angkatan kelas gaji pertamanya aja 11 juta, coba gaji pertama itu 11 juta, nah Inggris. Gede banget Bu ya. Fresh graduate padahal dari kampus baru. Benar begitu. Pas saya tanya fasilitasnya dapat apa ya, selain dapat rumah, dapat Dapat kendaraan, rumah. ya udah Hmm. ya dapat rumah dinas, dapat kendaraan katanya. Iya. Tapi Bu, kendaraan saya berbeda dengan kendaraan yang lain. Atau kendaraannya helikopter, dia dilihatin helikopternya. Waduh. Wah, saya bilang Helikopter. benar-benar ini saya. Itu makanya saya luar biasa sekali dengan Oh. anak Simblok. Artinya mereka diam-diam itu ternyata mereka bisa membuktikan bahwa eh, apa yang mereka Hmm. dapatkan di kampus itu adalah betul-betul sangat berharga dan mereka diterima sama perusahaan-perusahaan itu. Kalau saya perhatikan itu adalah perusahaan asing ya, karena kalau kalau saya tanya itu ya mereka digaji pakai Hmm. dolar, ternyata pakai dolar gitu. Terus ada beberapa, Bu saya ditarik sama Bro. Freeport boleh nggak, boleh peluang pakai ke Freeport, saya bilang kayak gitu, malah lebih Wah, bagus harus. saya bilang kayak gitu. Nanti adik-adik kelasnya tarik ya. Kalau kamu bisa bilang ke Oh. SDM-nya, so kerjasama Mas Iya. Kimlo bisa dapat ini gitu mahasiswa yang bagus-bagus, saya bilang kayak gitu. Oh iya bu katanya gitu. Jadi ya sebetulnya saya Ngebangun ngelihatnya relasi. begini, saya ngelihatnya gini, saya juga pendekatan ke alumni karena saya berharap dari mereka lah informasi mengenai skill apa sih yang dibutuhkan oleh dunia Hmm. tempat mereka bekerja. Kemudian saya juga bilang kalau misalnya perusahaannya mau kerjasama untuk dapetin lulusan itu akan lebih bagus. Saya juga dapat dari alumni-alumni, Bu, kerjasama dengan perusahaan saya, alhamdulillah itu ada beberapa. Jadi saya juga cukup Iya. berterima kasih gitu ya sama alumni Stimlog, mereka masih care sama kami, sama Stimlognya gitu ya. Jadi
beberapa mereka mencoba menjembatani perusahaannya untuk bisa bekerja sama dengan Stimlo. Jadi kerjasama kami itu selain Tridharma perguruan tinggi ya salah satunya bahwa saya berharap perusahaan-perusahaan itu bisa rekrutmen apa namanya sumber daya ya karena uh, keahlian apa ya sarjana logistik tuh sampai hari ini masih tetap Stimlo yang ngeluarin belum ada yang sampai mereka Belum dari kampus lain, bro. belum. Yang saya tahu Telkom itu belum ada izin operasionalnya. Kalau ini Trisakti baru tahun kedua sekarang. Kalau saya tidak tahu kalau yang apa namanya WISI dengan Pertamina. Ada juga WISI dengan Pertamina kalau nggak salah, tapi itu juga saya tidak tahu karena duluan kita sebenarnya daripada mereka ininya. Jadi ya itu jadi sebenarnya masih tetap kita ya untuk tahun inilah untuk PNK atau kalau untuk tahun depan ya mungkin saingannya nambah dengan perguruan tinggi yang kemarin Lebih mereka banyak lagi mungkin. lebih banyak lagi tapi ya itulah tantangan juga buat kita makanya kita harus berusaha untuk memiliki kemampuan yang lebih baik sih sebenarnya. Saya masih tetap berharap, masih selalu mengundang kalau misalnya saya MOU dengan beberapa perusahaan, kerjasama dengan beberapa perusahaan, saya berharap ada manajer mengajar lagi seperti dulu. Cuman mungkin sekarang manajer mengajarnya tidak bisa offline, tidak bisa tatap muka, tapi pakai online. Tapi itu pun kalau menurut saya itu sudah bagus lah, artinya memberikan wawasan kepada mahasiswa kita apa sih yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh dunia logistik atau perusahaan-perusahaan mereka tuh sebenarnya skill apa yang dibutuhkan gitu kan. Jadi biar kitanya juga jadi bahan pemikiran di kurikulum bahwa harus nambahin ini, nambahin itu, kemudian mahasiswanya juga jangan diam aja, jangan terbatas hanya apa yang diberikan sama kampus. Kalau bisa mah seperti angkatan sebelumnya. Jadi ketika mereka harus nambahin ini gitu kan ya. Mereka les sendiri gitu kan, mereka les sendiri karena usaha sendiri. Jadi usaha sendiri kan untuk nambahin kemampuan gitu kan ya. Nah itu salah satu ininya sih keunggulan-keunggulannya. Jadi alhamdulillah apa dengan kerjasama ini juga ternyata memberikan nilai tambah untuk akreditasi gitu ya. Jarang institusi pendidikan yang ada di Indonesia itu bisa langsung baru aja akreditasi langsung naik B gitu ya. Biasanya biasanya C dulu tuh semua saya ikutin C dulu. Tapi kita langsung naik B gitu ya dan semua orang pada terkejut gitu ya. Tapi sesuatu hal yang wajar ketika asesor bilang ini sangat unik gitu ya dan tingkat kepentingan dunia usaha terhadap sarjana logistik itu cukup tinggi. Apalagi pada waktu itu ketika asesor survei di sekitar kampus memang sedang banyak yang antri perusahaan-perusahaan ingin kapusnya sama kita gitu pengen menjalin kerjasama mereka juga ini apa namanya ngobrol diskusi sama asesor jadi oh memang betul ini kampus yang sangat dibutuhkan gitu kan jadi apa namanya mereka juga memberikan nilai B juga sepertinya memang sesuatu hal yang layak ya bagi kita dilihat dari kondisinya juga kita bisa memperlihatkan kepada mereka meskipun kita tidak memiliki lab yang bagus tapi kita memiliki kerjasama dengan beberapa perusahaan dan perusahaan itu menerima kami di perusahaannya bisa dijadikan lab untuk mahasiswa atau anak-anak magang seperti itu. Jadi itulah keuntungan yang kami dapat kalau misalnya kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, Bu. Seperti itu. Hingga saat ini tuh sudah berapa perusahaan yang sudah menjalin kerjasama dengan Stimlo, baik luar negeri maupun lokal? Kalau misalnya kerjasama dengan luar negeri itu, kalau institusi pendidikan luar negeri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak. Ada 7 luar negeri. Kemudian kalau institusi pendidikan dalam negeri kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 11. 11 ya, di dalam negeri institusi pendidikan. Kalau perusahaan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perusahaan 13. Yang lainnya masih udah kadaluarsa, kita mau memperbaiki. Kadaluarsa itu artinya sudah Iya. masa harus melakukan MOU lagi. Sekarang 13 tambah satu Udah lewat lagi. waktunya. Nah, tambah satu lagi dengan perusahaan PTDI. Sekarang udah MOU dengan PTDI PTDI. 14. PTDI, ya PT Dirgantara Indonesia, terus satu lagi itu kemarin Dirgantara Indonesia. iya, itu tuh melalui proses yang sangat panjang, luar biasa panjangnya. Jadi Rumit Bu ya. mereka itu rumit banget, prosedural banget. Uh, Jadi mereka tuh sampai nanya-nanya detil Simlok tuh bagaimana, Simlok tuh akreditasinya bagaimana, uh, proses belajar mengajarnya bagaimana, asal iya. mahasiswanya dari mana saja. Oh, luar biasa itu dengan PTDI. Sangat luar biasa gitu kan ya. Jadi ya itulah tantangan juga sih buat kami. Kalau misalnya dengan asosiasi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kalau dengan Tiga. pemerintahan kita ada 3. Jadi Ada kurang 3 Bu ya. lebih sekitar hampir hampir 40 lah, hampir Iya 40-an 40-an lah ya. total semuanya dengan Luar luar biasa negeri banget. maupun dalam negeri. Uh, Jadi lumayan lah. Tapi ya itu mm, juga tantangan buat kami, mau buat saya khususnya karena semua apa namanya semua mm, kerjasama ini harus selalu kami tindak lanjuti karena itu sekarang itu kan sudah sistem online ya. Pelaporan di PDPT Dikti itu harus sudah melaporkan. Ketika kita bekerja sama dengan perusahaan ataupun institusi pendidikan, itu ada kegiatan apa yang dilaksanakan oleh kedua kedua yang menjalin kerjasama. Nah, kalau iya. misalnya kita melakukan ada kegiatan, itu nilainya bagus. Dan kalau misalnya kita tidak ada kegiatan, kita nilainya jelek gitu kan ya. Nah, itu yang kita pertahankan. Jadi kadang-kadang ingin sih nambah sebanyak-banyaknya, tapi yang kita khawatirkan adalah ketika kita harus laporan kinerja di PDPT Dikti, itu kita mesti bikin laporan yang seperti itu gitu, harus draftnya harus disubmitkan, kemudian MOU-nya, kegiatannya dan lain sebagainya itu harus kami submit. Tapi kami juga sangat bersyukur ya. Beberapa tahun yang lalu itu juga mungkin karena akreditasi yang menaikkan ranking kita. Kalau nggak salah, kita tuh asalnya di ranking 2.700-an. Sekarang kita sudah di ranking 400-an, jadi udah di bawah 500. 2000. Iya, ya awal-awal sih yang bisa Naik drastis dibayangkan. berarti Bu ya. Dalam jangka waktu 7 tahun kita sudah bisa meningkat drastis seperti itu prestasinya. Dari sekian ribu sampai akhirnya kita bisa masuk ke 500 500 rankingnya besar. gitu. Iya, betul. Luar biasa banget sih itu Bu. Nah, itu dia. Jadi kita 500 juga besar. ya, jadi kita juga harus mempertahankan ya. Jadi kita memang berharap 2022 kita ingin akreditasi ulang. Ya berharap sih kita dapat A minimal ya akreditasi. Cuman butuh kerja keras di sini. Butuh saling bekerja keras ya selain dari institusi dan selain dari kami dari apa namanya para pengambil keputusan dosen staf ataupun pimpinan simlog ya dan dari mahasiswanya juga harus saling bekerja sama karena yang dilihat itu selain input proses output ya inputnya dilihat mahasiswanya juga prosesnya bagaimana output itu dalam artian mahasiswa kita tuh keterimanya di luar itu seperti apa karena harus ada laporan juga makanya kan yang di KP-KP seperti itu kami selalu berharap ada laporannya gitu ya karena itu yang akan kami jadikan bahwa ini loh output kami output yang diberikan oleh perusahaan kepada mahasiswa kami itu bentuknya seperti ini jadi itu sebenarnya ya jadi ke depan itu sih sebenarnya paling dilihat itu adalah SDM jadi memang sangat harus para dosen di Stingroup itu meneruskan pendidikan jenjang S3 ya karena yaitu syarat untuk akreditasi dapat A itu dosennya yang memang harus mumpuni
Kemudian selain Dosennya yang kerjasama, harus mumpuni. selain PDM gitu kan ya, selain kualitas mahasiswanya juga meningkat, kualitas dari outputnya juga hasil olahan kami di Steambox apakah diterima nggak di pasar gitu ya di perusahaan-perusahaan logistik dan transportasi seperti itu. Tuh kita berharap lah 2022 ya akreditasi ulang 2022. Iya iya. 2022 Bu ya akreditasi ulang kita. Iya Oke nih akreditasi Bu. ulang. Pertanyaan terakhir kan udah lewat batas waktu jadi pertanyaan terakhir. Pesan untuk mahasiswa baru 2020 yang baru kemarin melaksanakan PKKMB. Pesan untuk mereka yang masuk ke Stimlo itu Bu. Agar mereka ini excited banget gitu dengan Stimlo dan mereka pasti sama seperti saya juga, Jos. Berharap agar nantinya pada saat lulus kami juga sebagai mahasiswa itu mudah diserap di perusahaan-perusahaan gitu. Iya, oke. Jadi untuk mahasiswa angkatan 2020 jangan berkecil hati bahwa Anda itu sekolah di sekolah swasta yang berada di bawah PT Pos Indonesia. Ya mungkin banyak orang berpikir yang namanya sekolah swasta itu adalah sekolah kelas berapa gitu ya. Tapi kami ini memiliki keunikan yang berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Kami memiliki apa namanya kekhususan di bidang logistik dan transportasi. Kekhususan ini tidak dimiliki oleh siapapun, ya, dan hanya dimiliki oleh Stimlo. Skill kemampuan kami berbeda, manajemen kami lebih khusus, lebih fokus di bidang supply chain dan logistik dan transportasi ya. Kita lebih khusus gitu ya. Dan ketika Anda akan Anda rasakan ketika Anda menempuh pendidikan di Stimlo, nanti ke depan itu mungkin banyak manajer-manajer yang akan mengajar ya yang mungkin Anda harus ikut karena akan menambah wawasan Anda tentang apa sih skill kemampuan yang harus dimiliki oleh sarjana logistik. Kemudian ketika Anda magang juga biasanya itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang rekrutmen ya. Cuman mungkin untuk kondisi pandemi seperti ini beberapa perusahaan stop ya yang ada MOU dengan kita, tapi kalau misalnya sudah bisa offline lagi, yang saya tahu mahasiswa magang dari Stiblok itu banyak dari perusahaan-perusahaan yang menawarkan seperti itu digaji loh sama dengan sebesar ya dikasih sebesar UMR ya sama dengan UMR malah pernah ada mahasiswa yang dapat sekitar 5 juta ya. Udah 7 juta PNS itu berarti. jadi luar biasa gitu ya. Jadi malah dia mungkin karena dia apa namanya anaknya cukup cerdas, anaknya bisa bersosialisasi dengan cukup baik. Jadi memang pada waktu itu gajinya dia UMR, tapi karena pada waktu itu dia bisa melakukan terobosan-terobosan, ide-idenya juga cukup brilian, dia dikasih reward ya, dikasih reward sama perusahaannya. Jadi malah sempat dipuji, malah manajernya telepon ke kami, aduh saya sangat bersyukur dapat anak magang yang ternyata bisa sebagus ini gitu ya. Jadi dia dikasih reward cukup bagus. Jadi kalau misalnya nanti ke depan kita sudah tidak di masa pandemi, bisa offline, bisa tetap muka, tidak menutup kemungkinan anak-anak magang ini juga bisa seperti kakak-kakak angkatan yang lain, mereka magang meskipun mereka statusnya magang, tapi mereka dibayar sebagai pegawai gitu kan ya. Malah ada dari beberapa ketika mereka selesai magang, mereka langsung tanda tangan MOU, jadi dibalikan dulu ke Stimlo, sesudah keluar mereka langsung bekerja. Langsung itu kerja di sana. Langsung kerja seperti itu. Jadi itu salah satu kelebihan ya. Dan saya berharap saya berharap ingin tetap mempertahankan yang seperti itu. Jadi dalam artian biar perusahaannya juga lebih enak mendidik SDM-nya kalau sudah diikat seperti itu mau dibagaimanakan gitu ya sesuai dengan keinginan perusahaan kan seperti itu. Ya itu dia, jangan salah anak Stimblok itu kalau sudah selesai kontraknya pasti mereka loncat-loncat deh cari yang lebih bagus lagi. Itu mah itu sudah bukan rahasia ya kalau saya lihat-lihat udah pindah lagi ya bu, saya kan nyari yang lebih gede katanya gitu. Ya,
sesuatu hal yang wajar kan ya. Iya wajar Artinya itu. Mm-mm. gitu kan, apalagi mereka sudah memiliki pengalaman kerja. Yang pasti sih perusahaan akan melirik Anda kalau misalnya Anda punya pengalaman kerja. Itu yang harus Anda perhatikan. Mm. Jadi kalau misalnya dari awal jangan sok pilih-pilih gitu ya, masuk Iya. aja dulu, kerjain dulu, nanti Mana aja lah ada dulu. dulu gitu ya. Heeh. Jangan dulu pilih-pilih pada akhirnya karena ketika Anda bekerja peluang itu cukup banyak yang akan memberikan kepada Anda peluang yang lebih baik, hasil yang lebih baik, Mm-mm. kemudian penghasilan yang lebih baik dengan fasilitas dan lain sebagainya gitu kan. Iya betul. Nah, tapi kan kadang-kadang yang namanya perusahaan juga pasti melihatnya harus yang sudah berpengalaman nih biasanya yang Iya. dipilihnya. Nah, kayak gitu, Experience-nya gede berarti pasti. benar. Yang fresh graduate mah masuk aja dulu gitu kan ya. Heeh. Diri mah punya pengalaman aja lah, jangan pilih-pilih gitu kan. Kalau Iya. menurut saya sih, tapi yang saya omongin sama kakak angkatan tuh rata-rata diaminin juga mereka, iya lah Bu, iya katanya gitu. Jadi alhamdulillah sih. Nah sekarang mereka Alhamdulillah. loncat-loncat juga, kalau misalnya mereka loncat-loncat juga saya berpikirnya, oh mereka pasti mendapatkan posisi yang lebih baik dan memang betul ketika saya tanya, Iya kamu betul. kok udah pindah lagi? Ya Bu, saya cari yang lebih besar gajinya dan lebih enak fasilitasnya. Ya Iya. alhamdulillah gitu kan. Artinya jadi jangan berkecil hati lah. Alhamdulillah. Kalaupun mau disandingkan Mm-mm. dengan apa namanya perusahaan dengan lulusan perguruan tinggi lain, eh, tidak bisa disandingkan karena kami memiliki keunikan yang tidak Iya. dimiliki oleh mereka. Kalau mereka kan misalnya mereka sarjana manajemen atau sarjana teknik itu kan umum semuanya. Umum Kalau kita semuanya. kan sudah lebih Iya. menjurus, sudah lebih menjurus, lebih Lebih mulus spesifik. lagi gitu. Nah, lebih Iya, spesifik. betul. Oke. Gitu. Baik Ibu. Iya, Terima kasih udah iya, mau menyempatkan sama-sama. waktunya hari ini untuk ngobrol bareng BEM. Saya sangat Mhm. merasa senang sekali bisa ngobrol bareng Ibu. Eh, Sama-sama, saya juga dan senang bisa mm, iya, bisa dan semoga berkontribusi. Ibu ya bisa berkontribusi dan semoga kita seluruhnya Civitas Akademika Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia semakin tahun semoga kita semakin baik lagi untuk kedepannya dan Amin, tetap amin, jaga kesehatan teman-teman amin, ya. amin, amin. Ya Bu, Amin. Bandung gimana Bu? Bandung, alhamdulillah hari Iya, ini cerah. aman Bu ya? Kemarin, iya aman. Ah, Kemarin masih cerah. cerah. Kemarin hari Kemarin hujan. hujan gede, sempat banjir juga. Hujan gede. Hujan gede. Nah, tapi sekarang Ya, alhamdulillah. oke. Iya, Mm, baik. Tapi masih sering ke kampus Bu? iya. Ibu. Kita meskipun memang kemarin ada ini ya harus sip karena di PT Pos itu ada yang Hmm. positif. Jadi kebetulan dari yayasan Oh, dari alah. kampus ada yang bolak-balik ke sana. Jadi akhirnya kita harus Oh iya. sebagian sip gitu ya, sebagian WFH, sebagian Hmm. lagi harus ke kampus. Tapi ibu masih tetap ke kampus. Pokoknya minimal dalam 5 hari kerja itu 3 hari kita sudah harus ke kampus, 2 harinya boleh Ya, di stay di rumah. kampus berarti ya. Iya, Iya, betul. oke lah. Baik kalau gitu Bu, ya karena waktunya Iya, udah lewat 15 menit. iya, Ya, iya, semoga iya, iya. Ibu dan keluarga serta Pak Ferdi sehat Amin, selalu. amin, 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 Sekian amin. dari saya sebagai moderator dari podcast kali ini. Semoga isinya bermanfaat dan bisa digunakan di kesempatan lain. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.